Kisah ini beredar luas di forum-forum pendaki pada awal 2000-an. Saat itu, ponsel berkamera masih barang mewah, dan internet adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui di warnet. Kisah ini bermula dari sekelompok pendaki asal Surabaya yang menamakan diri mereka 4 sekawan, Bima, Randy, Tora, dan Jalu. Tujuan mereka, Gunung Lawu, via jalur Cemoro Kandang, pertengahan tahun 2003. Pendakian mereka berjalan normal hingga mencapai pos ketiga. Saat matahari mulai tenggelam dan kabut dingin pekat merayap naik, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Bima suara pelan, khawatir. Lo pada nggak dengar suara itu? Randy mengantuk. Suara apa, Bim? Gua nggak dengar apa-apa. Ada suara suling Jawa dari arah puncak Hargodumilah. Tapi mungkin gue cuma kelelahan. Malam itu, di tengah keheningan total, Bima hanya menganggapnya halusinasi akibat lelah. Esok pagi, setelah puas berfoto di puncak, mereka memulai perjalanan turun. Tepat setelah meninggalkan pos 4 menuju pos 3, mereka bertemu seorang gadis, duduk sendiri di atas batu besar, jaket tebal merah marun, dan tudung kepala menutupi sebagian wajahnya. Randy ramah, "Sendirian, Mbak?" Rina hanya menatap suaranya lirih dan mengangguk. "Bolehkah saya ikut rombongan kalian? Sampai di bawah, saya kurang enak badan." 4 sekawan merasa iba mempersilakan. Gadis itu, Rina, berjalan di antara Randy dan Tora. Tapi keanehan mulai terasa. Rina tidak pernah berbicara, hanya mengangguk atau menggeleng. Setiap kali mereka mencoba mengambil fotonya dengan kamera saku, kamera selalu macet atau hasilnya kosong, hanya menyisakan latar belakang hutan. Tora bingung. Aneh, kenapa hasilnya kosong terus? Yah, Bima, lupakan. Mungkin memang begitu, biar saja. Ketika tiba di pos 1, waktu menunjukkan pukul 5 sore, basecamp Cemoro Kandang ramai dengan pendaki. Bima menoleh ke belakang. Bima memanggil, "Rina, ayo masuk basecamp dulu." Tapi anehnya, tidak ada siapa-siapa. Randy dan Tora saling bertatapan bingung. Gadis berjaket merah marun itu hilang, entah kemana. Tak ada jejak kepergiannya. Mereka bertanya kepada petugas basecamp. "Petugas basecamp, dari pukul 3 tadi, hanya rombongan mas berempat ini yang turun. Tidak ada pendaki perempuan sendirian yang lapor." Beberapa minggu kemudian, Bima iseng mencari informasi tentang Lawu di internet. Ia menemukan berita lama dari tahun 1999 tentang seorang mahasiswi bernama Rina yang hilang antara pos 3 dan pos keempat. Di bawah artikel, terdapat sebuah foto buram wajah gadis berjaket merah marun itu. Tiba-tiba, mereka tersadar. Mereka selalu berjalan berempat, ditemani oleh sebuah misteri yang tak mereka sadari. Kisah Rina dan 4 sekawan mengajarkan kita bahwa pendakian bukanlah sekadar tentang menaklukkan ketinggian. Ia adalah perjalanan di mana batas antara dunia kita dan dimensi lain menjadi sangat tipis. Mereka berempat bersyukur selamat, tetapi trauma itu abadi. Mereka menyadari, pada malam itu, bukan hanya Bima yang mendengar suling. Suling itu adalah isyarat bahwa mereka tidak sendirian. Dari pengalaman ini, kita bisa menyadari bahwa alam ini bukan hanya kita, tapi ada mereka yang kasat mata, terutama saat menapaki gunung-gunung tua yang menyimpan sejarah seperti Lawu. Alam punya penunggu, dan mereka adalah tuan rumah yang harus kita hormati. Jangan pernah mencela, berkata kotor, atau bertindak sombong. Kesopanan adalah alat utama non-fisik terbaik.